Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat Kopi Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita semua punya satu visi, yaitu menerbitkan karya kita di penulis Yuk ini. Kita sama-sama belajar bagaimana sih cara menulis yang baik, karena memang untuk menjadi penulis yang baik itu butuh suatu pembelajaran yang panjang dan banyak yang harus kita beri asupan ya. Seperti ini, seperti misalkan sebelum kita menulis itu ya minimal kalian udah pernah membaca karya sastra, minimal kalian pernah membaca yang namanya literasi-literasi yang nanti akan berhubungan dengan kepenulisan kalian, karena di situ kalian akan mendapat ide-ide, mendapat sebuah apa ya, sebuah insight yang baik sekali. Karena kalau menulis hanya sebatas menulis, tidak digabung dengan apa ya, dengan misalkan dengan bumbu-bumbunya seperti fiksi, science fiction gitu kan. Science fiction kan harus dengan misalkan dengan ilmu kefantasian, kan, yang sangat fantasi kayak magic, kayak miracle, semuanya kan butuh apa menjelaskan miracle. Dan ke inti dari menulis yaitu kita membuat tulisan itu untuk menyampaikan pesan. Misalkan kita mau menulis tentang namanya cinta, kita akan memberikan pesan cinta yang baik kayak gimana sih. Nah, cinta di dalam konflik, konfliknya seperti apa sih. Nah, konflik misalkan cinta segitiga atau cinta di dalam hati, itu kan ada konflik batin. Nah, itu harus kita ketahui dulu. Pertama, ide menulisnya dulu. Nah, ide menulis bisa dari pengalaman sendiri, bisa dari pengalaman orang lain, seperti teman, sahabat, dan pengalaman-pengalaman ya yang kita rasakan. Nah, kita tuangkan dalam tulisan. Nah, bagaimana sekarang kalau tulisannya itu ingin seperti apa? Seperti eh, ingin seperti supaya apa ya? Supaya selalu ditunggu para pembacanya. Nah, bagaimana nih cara meramunya? Pertama, kita harus punya bank kata, bank persamaan kata, sinonim atau bank apa metafora makna, metafora misalkan menjelaskan alam, metafora kesulitan, misalkan seperti kalau kayak metafora kesulitan itu kan seperti onta yang akan dimasukkan ke dalam lubang jarum, itu kan metafora ya kan. Metafora itu artinya sulit sekali atau menderita kelaparan tapi di dalam lumbung padi. Itu kan sangat apa ya, sangat istilahnya tragis gitu kan. Ya, nah itu metafora-metafora daun yang jatuh tidak membenci angin. Nah, daun yang jatuh tidak membenci angin. Kenapa? Karena apa benar daun yang jatuh itu apa sih? Karena angin gitu kan. Tapi daun yang jatuh tidak membenci angin artinya apa ya? Ikhlas gitu kan. Ikhlas dengan segalanya, penerimaannya. Nah, di situ. Oke, jadi tadi metafora, terus genre-genre yang mau dibuat. Nah, ini penting sekali. Pertama, genrenya apa nih? Mau itu genre fiksi, mau itu genre drama, dan mau itu genrenya tentang percintaan, genre persahabatan, genre kehormatan, kehormatan honor gitu kan, honor. Dan misalkan di sebuah cerita fantasi kayak Lord of the Ring, gitu kan, kayak Harry Potter itu kan tentang perjuangan selain persahabatan, ada keberanian juga, ada kehormatan juga, gitu kan, ada sebuah miracle juga gitu kan, seperti kerapuhan. Oh iya, dan ini oke, okay. Ada penulis terkenal seperti yang tadi saya sebutkan kayak Harry Potter gitu kan, penulisnya John Cat Rowling ya.
Dia terkenal karena apa? Karena pertamanya bisa menciptakan plot-plot yang sangat bagus, bahkan bukunya sampai ada 7 buku ya terakhir gitu kan, dan buku selanjutnya itu sangat bagus sekali. Nah, buku-buku tersebut itu sebenarnya Jan Patrawi itu tidak apa ya, eh, tidak karena dia bisa booming itu bukan karena kebetulan gitu kan, bukan karena kepleset gitu kan, tapi emang melalui perjuangan-perjuangan panjang. Selain dia menjadi apa, menjadi single mother, terus dia bekerja di sebuah perusahaan publishing dan keluar, dia nekat keluar lalu membuat buku dengan mesin tik ya, dengan mesin tik, bukan komputer, bukan laptop, tapi mesin tik. Nah, mesin tik dari apa? Dari tulisan-tulisan yang ada di kertas tisu. Dia selalu menulis not-not kecil di kertas tisu gitu kan. Dan dia kumpulin. Nah, kertas tisu itu perjalanan dari Inggris, yaitu eh, melalui perjalanan kereta ke sebuah tempat yang namanya perjalanan kereta yang nantinya disebut dalam buku Harry Potter itu eh, apa yang disebut dalam Harry Potter itu eh, apa setengah setengah di stasiun setengah, eh, stasiun tunggu setengah gitu kan. Dia dia stasiun tunggu setengah gitu kan. Jadi dia itu menciptakan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Kalau dan juga menciptakan Harry Potter itu dengan bukan seorang anak yang level, seorang anak tapi anak yang menggunakan kacamata. Kalau anak yang menggunakan kacamata itu kan anak yang ringkih gitu kan, anak yang wah butuh buku dan ini. Tapi dengan menggunakan apa sih, bentuk-bentuk tubuh Harry Potter yang kecil yang ini, bisakah melawan Voldemort gitu kan, seorang penyihir yang sangat luar biasa, ini ya, yang sangat luar biasa sakti gitu kan. Nah, itu dia. Tapi Harry Potter tumbuh dengan cinta dari kedua orang tuanya, meskipun telah tiada. Harry Potter diberikan sebuah cinta, dan di situ ada rahasia-rahasia dengan rahasia Profesor Snape, terus kebijaksanaannya Albus Dumbledore, Profesor Albus Dumbledore ya. Terus kesatriaannya Hagrid, terus sahabat-sahabatnya yang baik, Hermione, Ginger, terus dan yang lainnya. Nah, di situ diciptakan kan ya, yang namanya apa? Yang namanya tokoh baik, tokoh jahat yang tadinya jahat jadi baik karena melihat itu ada plotnya. Jadi itu yang membuat plot. Nah, membuat tokoh ini jadi baik, jadi jahat itu ada step-stepnya. Nah, itu yang namanya menjelaskan identitas, menjelaskan identitas tokoh. Nah, di situ nanti ada lagi. Nah, eh, ini nanti akan ada di mana nih? Apa setting setting tempatnya di mana? Nah, itu tadi setting tempat juga, kita harus, kalau misalkan itu fantasi ya kita harus dengan imajinatif gitu kan. Tapi kalau misalkan settingnya itu seperti ya di tempat-tempat lain gitu kan yang kita belum pernah sana, minimal eh, kalian tahu dulu kota tersebut kota apa gitu kan. Minimal di situ itu baca dulu ensiklopedianya tentang kota tersebut ya, kalian apa sih istilahnya, tidak mengarang gitu kan. Tadi memang ada sedikit sedikit apa mengarangnya, seperti kalau misalkan kita menjelaskan science fiction, misal kota tersebut begini-begini, ternyata ada lubang rahasia gitu kan. Seperti harus ada yang namanya riset dulu, risetnya di mana tempatnya gitu, yang wah kalau misalkan keromantisan tempatnya di mana, di Prancis. Tapi kita bisa balik keromantisan tempatnya di mana, di Bandung, itu kan bisa ya.
Atau di tempat-tempat lain, misalkan di tepi pantai, gimana gitu kan. Itu kan setting dalam novel. Nah, perlu juga misalkan menciptakan konfliknya itu bisa langsung meledak, langsung naik, bisa juga step by step, bisa juga naik, turun kembali, terus naik lagi, nah baru penurunan. Nah, itu yang namanya mempelajari yang namanya uh, itu apa plot ya, plot dari sebuah penulisan. Nah ini ya, ini judulnya itu untuk bagaimana menulis novel dengan baik, atau enggak menulis apa yang menulis novel itu kan harus pertama itu harus ada pesan yang disampaikan. Pesannya tadi kayak seperti di awal tentang misalkan tentang cinta, tentang persahabatan, ya tentang konflik persahabatan, konflik cintaan atau konflik drama atau action juga boleh, misteri boleh, cerita-cerita detektif gitu kan. Atau kalau kita masih apa ya masih bingung bagaimana ya caranya supaya saya bisa menulis dengan baik. Saya punya ide seperti ini, tapi bagaimana ya saya menciptakan karakter-karakter tokohnya. Nah, coba kalau kalian punya apa novel-novel yang kalian suka, novel-novel yang kalian senangi gitu kan, kayak misalkan Justin Gardner, novel filsafat gitu kan, coba plotnya diganti. Nah, misalkan hmm, si misalkan si ini kalau Justin Bieber kan novel filsafat ya, novel filsafat kayak di Sophie. Nah, bagaimana Sophie Amundsen ini yang anak kecil ini ternyata dia menemukan banyak-banyak menemukan dari pemikiran sederhana yang misalkan apakah manusia itu seperti komputer. Nah, apakah manusia itu sama seperti chip komputer yang mempunyai memori yang banyak, yang luas, tapi limited. Nah, tapi kita ganti nih dengan edisi sekarang. Misalkan, apakah si apa ya di dalam novel Joseph Garner, apakah apakah apa uh, apakah sebuah misalkan dia punya boneka gitu kan, apakah sebuah boneka bisa hidup? Nanti kan ada pertanyaan tubuh dan jiwa di situ kan. Kalau kita misalkan masuk ke filsafat, menjelaskan filsafat melalui novel tubuh dan jiwa nanti tentang komponen tubuh, ya, tentang jiwa itu seperti apa, tentang perilaku ya. Itu kalau misalkan ke filsafat gitu kan. Nah, oke, okay. Baik. Nah, seperti itu. Uh, nah, terus kalian harus persiapkan yaitu gudang 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 apa ya gudang memori tentang bacaan-bacaan tentang kata-kata mutiara, tentang ensiklopedia ya, ensiklopedia apa yang mau kalian ungkap gitu kan, uh, apa yang mau kalian ungkap, apa yang mau kalian jelaskan nih dalam buku novel tersebut, kalian mau menjelaskan tentang apa gitu kan, apakah tentang komedi juga bisa misalkan ya. Oke. Okay. Nah itu kalian harus punya gudang literasi. Jadi utamakan pertama itu baca dulu, amati, lalu bagaimana nih kalau misalkan terjadinya kayak gini. Nah itu yang namanya amati, modifikasi dan tiru, gitu kan. Amati, modifikasi dan tiru ya. Nah itu. Tapi sebelum itu kan sudah dimodifikasi, jadi itu yang namanya bukan bukan yang namanya bukan apa ya, bukan copy paste atau bukan ngambil karya orang, tapi ngambil copy paste, tapi kita modifikasi dulu baru kita tiru gitu kan, plotnya dirubah maksudnya, berarti kita mengubah suatu karya menjadi karya yang lebih baru, jadi kita bukan meniru ya. Oke, nah itu dia
Jadi menulis itu kadang-kadang, nah sekarang kalau kita udah menulis nih, menulis tadi tentang genre, tentang kepenulisan, nah kita mau genrenya genre apa nih? Misalkan genre drama, genre persahabatan, atau genre action, atau seperti tadi genre detektif gitu kan, detektif atau genre misteri ya. Kalau misteri ada yang Sebastian Fitzek itu terapi, yang berjudul terapi. Sebastian Fitzek itu sangat dark banget, sangat sangat gelap gitu kan, dengan sainsnya itu sains ilmu psikiatri dan psikologi, tentang ilmu kedalaman tentang manusia gitu kan, mengungkapnya tentang itu. Jadi nanti tentang psikologi kriminal gitu kan. Terus ada lagi misalkan tentang apa ya, tentang percintaan. Percintaan ya kalau kita lihat Habibur Rahman gitu kan, Habibur Rahman ya, tentang ayat-ayat cinta, ayat-ayat cinta 1, 2, dan 3 ya, sampai 3 trilogi ya. Ayat-ayat cinta 1 menjelaskan tentang beberapa konsep tentang cinta, bagaimana menghormati wanita. Itu juga literaturnya itu dari Al-Quran dan beberapa kitab ya. Nah, kita itu jangan jangan alergi sama sama yang namanya menulis itu ya. Memang menulis itu serius gitu kan, serius. Jadi harus ada apa ya, ada bukti kuat otentiknya, bahwa misalkan kita mengutip ini bahwa dari sini gini 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 ya. Misalkan kayak mengutip, kalau di ayat cinta itu mengutip eh, surat Maryam, surat Ar-Rahman, terus dan tentang mimpi. Nah, tafsir mimpi juga dimasukkan dalam buku ayat cinta itu, seperti Maryam bermimpi bertemu Bunda Maria gitu kan. Nah, itu masuk gitu ya. Jadi menulis itu nggak apa ya, nggak sekenanya. Namun itu ya, untuk menulis supaya pembaca senang gitu, membaca terbawa emosinya, membaca mendapat sebuah pesan dari yang si penulis tersebut. Dari Anda menuliskan novel tersebut, membaca dapat nih pesannya. Nah, gimana cara kita supaya dapat pesannya dari novel tersebut? Gimana sih caranya? Caranya satu, misalkan udah menulis menjadi draft nih, draft novel. Nah, kalian bisa minta tolong bacakan ke orang tua ya, tolong bacakan, Pak, tolong bacakan, atau Pak, tolong bacakan. Ini bagus nggak sih novel, tulisan saya, tulisan saya misalkan ya. Atau ke adik, ke kakaknya, gimana, bagus nggak? Atau ke teman, ke sahabatnya. Siapa tahu dari sana ini kayak ada yang gimana gitu. Nah, itu saja. Atau enggak ke guru deh, ke guru bahasa Indonesia. Bu, tulisan ini bagus nggak nih, Bu? Nah, ini coba di-hack dulu namanya. Ini tulisannya bagus nggak, Bu? Coba lihat. Nah, oke. Dari situ kita tahu nilai-nilai novel-novel yang kita tulis itu, tahu gitu, bahwa ini akan apa sih, akan exciting nggak nih buat buat pembacanya. Nah, di situ kita tahu. Nah, kita mengungkapkan ide-ide kecil aja, ide-ide keseharian, atau itu misalkan mengungkapkan ya, cerita dari teman, cerita dari orang. Bahkan yang sekarang itu ya, eh, kita lebih genre yang sekarang itu yang sukanya itu horor ya. Kita senang horor gitu kan, senang horor. Jadi nah, kalau horor itu harus memacu adrenalin ya. Coba aja seperti Ghostbump gitu kan. Kalau horor-horor sekarang misalkan horor-horor cerita masa lalu, horor-horor tentang di suatu gunung, horor-horor tentang di suatu villa, di suatu hotel, di suatu cerita-cerita horor seperti itu ya, misalkan gitu ya. Konsep-konsep dari ininya ya, dari apa, dari tadi setting tempat juga harus mendukung gitu kan. Setting tempat mendukung itu, kita menggambarkan tempat tersebut itu mendukung. Misalkan di hotel dengan nomor sekian, hotel itu ada di jalan ini, bisa tempat di sini sini sini. Nah, itu harus
harus teliti, makanya kita harus apa ya, harus sedikit-sedikit meneliti lah, sedikit-sedikit observasi, sedikit-sedikit oh ternyata ada cerita horor legend, nah kita coba angkat menjadi novel, itu bagaimana caranya ya, supaya bisa kita buat dari novel, dan itu akan menguras adrenalin. Jadi eh, kalau kalau misalkan pembaca terpancing nih, kalau misalkan setelah melihat novel tersebut, mungkin dia paranoid kalau misalkan mati lampu gitu kan, mati lampu gelap, dan mati lampu gelap pengen ke kamar mandi gitu kan ya, minta dianterin misalkan setelah baca novel itu. Saya ya gitu ya, kalau kita baca novel-novel horor gitu kan. Kebanyakan gitu ya, jadi story legend gitu ya. Terus dalam penulisan, nah penulis yang baik itu ya seperti tadi, bisa memancing pembaca untuk nantinya tuh, kalau misalkan menulis cerita bersambung ya pembaca ingin beli lagi gitu kan, karena ini ceritanya bagus per episodenya, kayak misalkan cerita Lupus gitu kan, dulu ya Hilman, karya Hilman itu kan menceritakan tentang persahabatan masa remaja, masa SMA yang baik gitu kan, dengan cerita celoteh-celoteh lucunya gitu kan, menghadapi masalah A, masalah B, itu selalu enjoy gitu kan, mengatasi masalah-masalah kehidupan di kehidupannya gitu kan, dengan persahabatan-persahabatannya yang luar biasa gitu kan, dengan kisah percintaannya dengan kopi gitu kan. Nah itu dia, uh, jadi itu dalam kepenulisan. Nah, kalau kita udah selesai nih menulis, nah kita ungkap sedikit ya, kenapa sih kita uh, masalahnya itu kita itu suka menunda menulis ketika ada ide. Nah, kalian harus persiapkan satu note. Nah, catatan-catatan kecil itu harus persiapkan, mau itu di HP, mau itu misalkan ketemu quote bagus nih, ketemu kata-kata mutiara bagus nih, mau itu di HP, atau kalian punya apa ya, punya tahu-tahu dapat ilham, dapat insight gitu kan, wah ternyata ini bagus juga nih gitu kan. Nah, boleh diketik di HP atau diketik bawah note gitu kan, note kecil. Nah, ada juga gini, hmm, cerita untuk diri pribadi. Nah, diri pribadi itu cerita untuk misalkan kayak seperti diary gitu kan, diary misalkan itu yang dilakukan oleh diary, kebanyakan misalkan muslimah banyak itu yang bikin-bikin novel seperti diary gitu kan, seperti apa ya, seperti novelnya, buku novelnya mantan istrinya Desta itu siapa ya, oh ya Caca, Caca dia. Nah itu dia punya kekuatannya itu di kata, kekuatan di katanya itu bagus sekali, misalkan kekuatan dengan katanya itu sangat-sangat, dia bisa meramu katanya itu bagus, jadi terbawa misalkan emosi sedih, jadi dia melukiskan kata-kata sedih, jadi dia bukan lagi menulis, menurut saya dia itu seperti melukis. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan emosi dari pembaca, kalau sedang sedih, sedang senang, sedang takut, sedang gugup, sedang gelisah. Jadi dia bisa mengungkapkan itu dengan tulisan-tulisannya. Misalkan awan kelabu, coba tuliskan awan kelabu itu seperti apa? Ada kata dingin, ada kata kata apa ya? Kata tidak kata apa ya? Kata lebih lebih mengungkapkan awan kelabu itu lebih mengungkapkan melankolis gitu, kata-kata melankolis, nah, seperti itu. Oke, kamu bisa baca misalkan untuk metafora itu bisa baca Sapardi Djoko Damono, karangan Sapardi Djoko Damono, karangan Pereley, terus karangan siapa lagi yang bagus itu, eh, kalau Sapardi Djoko Damono karangan 45, terus
Prisa Bestari ya, Prisa Bestari. Nah, karangan Prisa Bestari itu bagus sekali pengolah-olah katanya itu. Ya mirip-mirip kalau lagu Sogi Borneo gitu kan, Sogi Borneo yang asmara vibrasi gitu kan, asmara vibrasi apa sih, vibrasi ini kalibrasi, nah ini menjadikan suatu menjadikan satu menjelaskan tentang sesuatu kisah apa sih, hubungan asmara ya, kamu dan aku klik gitu dengan frekuensinya gitu kan. Tapi kan dengan bahasanya itu yang buat kita mikir gitu kan, pembaca mikir nih apa ini maknanya gitu kan. Nah itu jadi, nah gitu. Terus gini, tantangan-tantangan ya, hambatan-hambatan menulis biasanya kita modi gitu kan, modi belum dapat ide nih. Padahal nggak gitu. Kalau misalkan kita udah di depan komputer terus blank gitu kan, kita mau bikin apa, nah makanya dari itu kalau kita udah punya ide langsung kita tulis aja, misalkan di note HP atau di ini kita tulis pengen kayak gini, per ini aja, misalkan per ini, tokohnya si ini, misalkan pertama itu pembukaan terus, misalkan pembukaan sini, misalkan adanya konflik karena berkenalan dengan ini ternyata anak itu rada misterius gitu kan. Ini tergugah misteriusnya apa gitu kan, gini. Ternyata terus ditelusuri ternyata gini. Dan akhirnya ada konflik baru, penurunan konflik. Kalau udah penurunan konflik, diangkat kembali kisah ke awal. Nah, bisa flashback gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, ini ada juga, nanti saya kasih contoh yang namanya tentang apa ya, tentang ini tadi kan, tentang plot ya, tentang ini tentang plot, tapi tentang apa ya, tentang kita moody. Nah, usahakan kita jangan terpengaruh dengan suasana hati deh, dengan moodnya. Kita kalau menulis ya coba kita belajar profesional, misalkan satu hari satu page, udah itu aja, satu hari satu page. Nanti kalau misalkan udah banyak nih, udah misalkan 10 gitu kan, 10 kita baca lagi dari awal, apa ada yang salah, apa ada yang typo, apa ada yang kurang titik koma, kurang tanda seru, kurang ekspresi tanda tanya misalkan. Nah itu dia. Eh, di sini ada ya, kalau untuk mempelajari plot, boleh ini tokoh kelontong Namia. Nah, ini ditulis sama orang Jepang. Kan kalau film-film Jepang kan kadang gitu ya, kadang-kadang apa, si tokoh utamanya dimatiin, tapi ini emang keajaiban tokoh kelontong Namia itu, dari 3 orang pemuda itu tadinya ingin ingin apa, mencuri di toko kelontong, ingin mencuri sebotol susu karena karena kesusahan gitu kan, karena susah gitu kan. Tapi apa yang ditemukan botol susunya, namun ada secari kertas yang membuat mereka itu nantinya akan berubah. Nah, akan berubah dari tadinya ya tidak bisa, tidak punya apa-apa, dia berubah. Nah, ini menceritakan sudut miracle gitu kan, sudut miracle dari sepotong kertas gitu kan, dari secari kertas yang ada tulisannya. Di sini ya memang seperti apa ya, seperti ini bisa kayak apa ya, bisa meng, meng- mempengaruhi pembaca, supaya kalau kalau hidup tuh harus strange, harus kuat, harus punya mimpi, harus punya itu, pesan ke pembacanya harus punya mimpi, harus punya apa ya, harus punya eh, apa yang ingin dicapai di dalam kehidupan itu. Pengen apa sih yang ingin dicapai, jadi nggak sekedar hidup aja gitu. Nah itu, ini nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp ya, tolong dipelajari. Kalau bisa ya, mau ATM, mau pakai teori ATM nggak apa-apa, amati.
tiru dan modifikasi, silahkan, nggak apa-apa. Itu kan namanya berarti kita menyadur dari ini. Nah, nggak apa-apa, itu fine-fine aja, boleh-boleh aja, gitu kan ya. Oke, nah ini, jadi untuk misalkan mau menulis novel, mau menulis ya karya tulis, misalkan kayak tulis pribadi atau diary juga bagus itu kan. Nah kalau karya tulis pribadi diary ya saya sarankan itu ke Natasha. Nah karyanya Natasha tentang apa ya? Tentang kegalauannya itu bagus sekali, atau enggak Frisa Bersari gitu kan, itu bagus, bagus banget. Atau enggak novel-novel kayak Dewi Lestari itu bagus. Terus kalau untuk sahabat kayaknya Laskar Pelangi juga bagus gitu. Laskar Pelangi, Andre Hirata itu bagus. Oke, nah di sini jawabannya ada di kotak susu. Nah kita ini nggak tahu nih. Nah di sini nih ya, kalau misalkan kita mau modifikasi gitu kan, jawaban ada di kotak susu. Nah di sini dikasih kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara misalkan dari orang yang tidak belajar beberapa ribu tahun. Di sini ya unknowing atau apa gitu kan. Ini boleh dikasih kata-kata mutiara yang dicetak miring gitu kan. Bagus kan sini. Nah, baru cerita. Nah, sini cerita. Nah, eh, setelah yang pertama kali menyinggung tentang rumah borok itu, atau lebih tepatnya bercerita bahwa ia menemukan rumah bobrok yang pas. Nah, ini tuh ceritanya tentang tiga orang sahabat yang dia apa sih, kayak dia melakukan kayak perjalanan gitu kan, perjalanan ke somewhere gitu kan, ketemu nih sama sebuah toko dan dia kehabisan bekal tuh. Ini di itu kan rumah bobrok yang pas apa maksudmu? Nah, di sini mulai ini di sini tanpa pengenalan tokoh ya, langsung masuk ke nama gitu. Nama ini nggak dijelaskan ini dari mana, siapa, berapa tahun, tentang. Tapi kita tahu ini bahwa ini mana tokoh yang ini, nanti kita itu dijelaskan secara mengalir gitu, ceritanya mengalir. Ini laki-laki atau perempuan, ini kan nanti ceritanya itu mengalir dari sini. Jadi jadi pembaca itu berimajinasi, dikembangkan imajinasinya, dan itu salah satu penulis yang hebat. Ya, nah itu. Oke, mungkin itu dulu ya. Sekarang eh, PR dari saya itu untuk menjadi penulis yang baik, untuk menjadi penulis baik minimal ya kita punya bahan bacaan, punya bahan literasi ya, perbanyak perbendaharaan kata, perbanyak literasi-literasi, sinonim, antonim gitu kan. Perbanyak, terus sering-sering apa? Observasi, misalkan observasi lingkungan, observasi perilaku sekitar, apa yang mau digambarkan. Minimal kita bisa menggambarkan, walaupun dengan misalkan menggambarkan tempat itu ya misalkan 4 paragraf lah, 4 paragraf bisa menggambarkan tempat, misal tempat yang romantis apa, seperti apa gitu kan, kita bisa lihat taman bunga yang indah kayak apa, cara menggambarkannya gitu kan, apakah dengan bunga-bunga atau bunga uh, pada pagi hari ada bunga yang melingkar-lingkar berwarna putih dan nyung, di situ kan ditulis nyung, ada yang ada lebah, ada makhluk kecil yang terbang ke sana kemari dan berbunyi nyung. Udah pasti kan pembaca mikir apa sih ini. Taunya dia berwarna kuning dan kuning dan hitam. Ya udah terpikir kan lebah gitu kan, oh lebah. Buku-buku bagus ya, oke. Perbanyak kalau kalian memang yang namanya penulis itu pasti hobi membaca, uh, dan mustahil kalau menulis tidak bisa membaca, itu mustahil. Jadi ya perbanyak literasi dulu, perbanyak literasi,
Kalau udah itu beranikanlah untuk menulis apa saja. Jangan takut salah, jangan takut salah. Nah, mencegah kesalahan itu apa? Kita membaca beberapa kali, membaca ini masuk nggak ya, ini menggugah hati saya nggak ya. Kadang-kadang di paragraf ini bisa ngebuat saya emosi nggak ya, emosi emosi seperti emosi sedih, bahagia, atau emosi menangis, emosi marah, gitu kan, emosi tersentuh. Nah itu harus ada. Gitu. Nah disitulah, oke, mungkin terlalu panjang lebar ya. Semoga sahabat-sahabat sekalian di sini bisa interaktif. Harapan saya bisa antusias. Harapan saya bisa antusias. Terus sahabat-sahabat saling berkirim karya. Misalkan sebelum mengirim karya ya dibaca dulu. Nanti saya akan dengan sangat terbuka kalau saya akan baca karya-karya kalian, apa yang perlu diperbaiki, apa yang tidak perlu. Uh, Boleh nanti dikirim ya ke, nanti saya WA di grup, boleh dikirim ke sana, dan semoga sahabat-sahabat sekalian menjadi penulis-penulis hebat yang gak kalah dengan penulis lainnya. Semua penulis dimulai dari nol kok, dimulai dari nol, nggak semua ada gift gitu kan. Kalau gift itu, bakat itu cuma 1% dari kita berlatih, itu 90% gitu kan. 98% gitu kan. Ya, yang 2%-nya itu ya kita bakat gitu kan, bakat bisa bisa melihat fenomena gitu kan, itu udah bakat. Dan jangan lupa berdoa untuk menjadi karya ini karya baik gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Oke, semoga sahabat-sahabat paham, sahabat-sahabat mengerti. Jadi memang ini gagasan berdua, itu saya dengan Mbak Upi ya. Mbak Upi menjadi gagasan gimana sih kalau kita bikin grup yang punya sevisi gitu kan, sevisi semisi gitu kan, ingin ingin berkarya, ingin mengeluarkan karya kita gitu. Saya sendiri menulis itu udah dari zaman kuliah ya. Pertama itu menulis tentang cerpen, mahasiswa absurd atau aktivis absurd. Itu lagi ketika ada film Gi gitu kan. Itu terinspirasi banget ketika ada film Gi. Kalau yang absurdnya gimana nih gitu kan. Nah, terus mahasiswa absurd, terus menulis ketika pandemi pernah, terus menulis beberapa karya ilmiah, terus menulis blog pernah tentang kopi. Kebetulan saya emang suka mempelajari kopi, suatu hal yang baru. Dan saya menulis cerpen pernah, cerita bersambung pernah, ya itulah. Terus pernah mengikuti beberapa seminar seperti FLP, Forum Lingkar Pena, terus mentoring Lingkar Pena pernah, terus menulis bootcamp 30 hari ketika bulan Ramadan itu pernah juga. Itu dimasukkan ke dalam sebuah karya uh, oleh uh, oleh Gala Media Pustaka, itu tentang apa, uh, tentang pulang ya, tentang pulang kembali ke fitrah seperti apa gitu, tapi saya ungkapkan dengan sebuah novel. Nah itu jadi menulis itu harus ada pesan nih, pesan yang ke pembaca apa nih kira-kira nih, atau isi hati juga bisa diungkapkan. Kalau misalkan bagus itu kan seperti karyanya apa, karyanya Natasha, karya Bisa Bersari, itu kan pengungkapan hati tapi bagus gitu kan, cara apa, mengkombinasikan kalimat-kalimat, makna kalimat, terus metafora dikombinasikan. Nah itu jadi semuanya dapat. Dan kalau saya yakin itu dulu, terlalu banyak ya.
Mudah-mudahan jangan bosan, jangan apa patah semangat, jangan prokrastinasi. Minimal sehari itu satu page deh, satu page sehari. Itu kan misalkan pembuka dulu apa dulu atau mau melompat dulu misalkan ada ilham gitu kan pengen melompat dulu nih ke sesi yang ini. Nah, boleh nanti kan gampang tuh kan terakhir baru diedit gitu kan diedit dengan baik, diedit awas ada kata-kata typo, kata-kata misalkan kata-kata kurang koma, kurang titik, kurang tanda seru, kurang tanda kutip, kurang apa ya, kurang tanda eh, apa miring gitu kan, tanda miring, tanda bold, tanda blok gitu kan, kurang tanda seru, tanda apa ya kurang misalkan kata itu ya pokoknya harus baik lah. Jadi pembaca itu kalau melihat tulisannya itu jelas gitu kan. Nah, itu tadi. Jadi ya dirangkum ya, dirangkum pertama untuk menulis perlu punya bank literasi, bank membaca apa yang ingin ditulis terus sedikit-sedikit mengenai apa kita perlu sedikit-sedikit mengambil suatu suatu pesannya itu bisa mengambil dari karya-karya dunia ya. Misalkan kita karya dunia tentang apa tadi juga dari psikologi misalkan tentang terapi ya seperti Pritzig itu novel misteri. Nah bisa gitu seperti Dan Brown kita kan kalau novel Dan Brown itu kan yang misalkan Da Vinci Code itu kan harus ada literasinya ya, literasinya oh ini kejadian ini apa-apa ada sekte Modepus gitu kan, sekte sekte Kristen Katolik gitu kan, ada sekte-sektenya lagi gitu kan. Ternyata itu udah oleh Dan Brown itu tidak hanya sekedar sebuah novel fiksi tapi ada di bagian belakangnya itu ada sebuah oh ternyata ada loh tempatnya ini di sini tempatnya, ada sebuah riset-riset kecil dah buat nulis itu gitu kan. Ya, tapi jangan jangan ini jangan patah semangat terus menulis karena menulis itu akan ngurangin, akan lega gitu. Kalau udah selesai itu lega banget. Percaya deh, emosi itu lega banget bisa ngontrol emosi. Nah, jadi kalau tadi ya kalau menulis untuk bahagia itu emang ada gitu kan sebuah terapi untuk bahagia untuk senang kan sekarang itu udah jarang kita menulis diary padahal diary itu membantu kita berpikir dewasa gitu kan kita bisa melihat lagi masa lalu foto-foto yang kita tuliskan masa lalu itu oh ternyata saya waktu zaman SD gini ya zaman SMP gini ya zaman SMA gini ya gitu kan. Nah, perkembangan pola pikirnya tuh seperti itu zaman-zamannya. Oke, dari situ eh, saya tidak banyak lagi berkomentar. Semoga eh, ini bisa menjadi pemicu untuk Anda berani menulis. Semoga teman-teman di sahabat-sahabat eh, di kelompok menulisku ini mari menulis dengan baik. Semoga karyanya bisa ya nanti kalian nanti bisa saya arahkan misalkan coba ke Depublis di apa dipublikasikan dijadikan sebuah buku atau coba ke Gramedia Pustaka bisa kalau bisa masuk Gramedia Pustaka wah luar biasa deh. Memang menulis itu bukan masalah materi ya, tapi masalah kepuasan, masalah hobi. Kalau udah hobi, itu kecanduan, kecanduan, kecanduan. Dan menulis itu membuat Anda jadi bisa berbicara, bisa apa, bisa mengerti tentang kehidupan, life, life, life di kehidupan ini gitu kan dengan sebuah kata-kata. Nanti Anda bisa menyusun-susun kata. Udah, kalau misalkan menjadi penulis yang semoga menjadi penulis yang hebat. Oke, ini udah malam juga. Uh,
Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih udah menonton ya sedikit ilmu ini, berbagi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay. Stop share. Okay.